Itu syarat yang pertama apa tadi? Anak itu harus jadi anak yang ukurannya soleh tadi, taat ibadah. Asal itu sudah dilakukan, maka itu bisa untuk menebus kesalahan kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita masih gak taat ibadah, Pak, itu sama saja kita ini menjerumuskan orang tua kita ke jurang neraka. Naudzubillah min. Maka sadar mulai sekarang, yang masih sholatnya, yang masih betang-betong, yuk jangan sampai kita nambah kejelekan sama orang. Kita dilahirkan ini untuk berbakti sama orang tua. Salah satu berbakti orang tua adalah taat ibadah kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, wasani, adapun syarat yang kedua adalah ayyasila qorobatahuma wa asdiqaahuma. Syarat yang kedua adalah menyambung tali silaturahim kepada seluruh kerabat-kerabatnya, kerabat-kerabat bapak ibu kita, ya, baik itu yang ada nasabnya maupun sahabat karibnya. Disambung lagi sama paman, Pak Di, Budi, Pak Lek, Bule, ya, semuanya disambung silaturahminya. Jangan memutuskan silaturahmi, ya. Ini sudah menyakiti kedua orang tuanya sama saudara bapak ibu kita, kita tidak mau kenal, nggak mau akur. Mentang-mentang kita sudah sukses, mentang-mentang kita sudah berhasil. Ada nggak yang begitu? Sebudutoin sama saudara-saudara bapak ibu, ada nggak yang begitu? Ya, ini nggak boleh. Kalau kita pengen jadi anak yang berbakti, hormati, hargai saudara bapak ibu kita, karena itu adalah wakil-wakilnya bapak ibu kita. Saudara dari bapak yang kita hargai, saudara dari ibu yang kita hargai, karena itu syarat untuk menebus kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua kita. Bahkan sampai misalnya bapak ibu kita punya sahabat karib, misalnya, ya, saya ini akrab sama Pak Haji Mualim. Nah, ini misalnya anak saya ini ya harus wajib nyambung silaturahmi kepada Bapak Haji Mualim. Kenapa? Karena memang beliau adalah salah satu sahabat karib saya. Misalnya kan begitu. Misalnya begitu. Jadi bapak kalau punya teman akrab, itu ngomong aja sama anaknya, Le atau Nah, tuh besok kalau nggak ada tuh sambung silaturahmi ya sama itu, karena teman bapak itu, ya, itu teman bapak. Mesti sampai ini di antara bapak-bapak ibu ini mesti ada namanya sahabat karib, namanya sahabat yang akrab, yang biar untuk tempat curhat, biasanya kan begitu. Kalau sahabat akrab mesti tahu, mesti nanti cerita itu, oh dulu bapak itu begini, ya begini, mesti dinasihati. Maka ada perintah untuk menyambung tali silaturahmi. Syarat yang ketiga, wasalisu ayyastaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaqa lahuma. Syarat yang ketiga yaitu agar anaknya mau mendoakan kepada kedua orang tuanya itu, didoakan, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau setiap sholat doanya Allahumma ghfir lana wali walidina wali masyayikhina. Kalau untuk umum, untuk pribadi Allahumma ghfirli wali walidayya, enggak apa-apa, warhamhuma kama rabbayani
shaghira. Silahkan didoain bapak ibunya agar kita mendapat ridho dari orang tua. Karena ridho orang tua ini adalah ridhonya Allah. Ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung berada di kedua ridhonya orang tua. Kalau orang tua kita belum ridho, otomatis Allah yang tidak ridho. Makanya jangan sampai kita tidak mendapatkan ridhonya orang tua. Setelah didoakan, wa yatasaddaq, dan bersedekahlah, yang mana pahalanya lahuma untuk orang tua kita, gitu Pak ya. Nah maka kadang-kadang ada orang datang ke musola ngasih sedekah. Nih saya sedekah ke musola yang mana pahalanya untuk bapak ibu saya. Bagus gak begitu tuh? Bagus gak? Sampai gak? Ada orang kadang-kadang nyalah-nyalain aja. Sedekah begitu mah gak ada manfaatnya, gak ada gunanya, bid'ah, gak ada dalilnya. Ngopinya kalau kurang jauh ya begitu itu. Kalau ngopinya kurang jauh, kalau ngopinya jauh ya ketemu. Ya, yang perintah siapa ini? Yang bicara siapa? Faqih. Faqih itu seorang yang ahli fikih. Kalau orang yang pakar begitu, kalau kita ada ngomong begitu kita percaya nggak? Percaya Pak. Lebih percaya mana? Kita diomongin seorang yang pakar dengan seorang yang bakul jamu. Ini pakar lah. Ada orang ngomong asal enak aja. Sedekah itu bid'ah, itu nggak ada dalilnya, nggak ada manfaatnya. Nggak boleh begitu. Kalau ngopinya kurang jauh ya begitu itu. Ya, maka harus ngopi. Ngopi itu apa? Ngolah pikir, bukan ngopi seruput-seruput aja. Ngopi itu maksudnya ngolah pikir. Ngolah pikirnya, baca lagi yang banyak. Jangan baca baru satu kitab aja udah nyalah-nyalain orang, ngapir-ngapirin orang. Nggak boleh. Yang bijaksana jadi orang itu, ya. Ini jadi sedekah untuk orang mati itu tetap sampai pahalanya. Dan boleh. Ya, yang nggak boleh itu begini Pak, yang nggak boleh ada orang mati dan itu hari 7 hari, orang kebetulan nggak punya, dituntut untuk ngadain jaminan ngopi makan. Oh mana kopinya, mana minyak, mana berkatnya? Oh nggak punya kalau dituntut begitu ya nggak boleh. Artinya kalau nggak boleh ya nggak usah ngadain seperti itu. Tapi kalau ada, ya nggak ada larangan. Yang tinggalannya banyak kok, ya kan? Tinggalannya banyak, ini anaknya kurang ajar, belum apa-apa udah bagi warisan aja. Ya selesaikan dulu urusannya, jangan bagi warisan aja. Ini jangan sampai terjadi. Nah, jadi ada beberapa syarat itu ya supaya kita dapat ridho orang tua. Apa tadi? Yang pertama Pak? Yang pertama kita harus jadi anak yang soleh. Yang kedua harus menyambung silaturahmi kepada sanak familinya bapak ibu. Yang ketiga selalu mendoakan kepada Allah agar diampuni dosa. Dan jangan lupa bersedekah untuk orang tua. Gak apa-apa walaupun 100.000 misalnya setiap malam Jumat, kan ada tahlil tuh di sini setiap malam Jumat tuh sedekah untuk orang tua. Gak apa-apa, 100.000 lumayan, seminggu 100.000 itu. Insya Allah rezekinya tambah berkah. Jangan takut tambah melarat, itu jangan sampai takut begitu. Ya, pada rezeki banyak ya tambah 500.000, gak apa-apa untuk orang tua, ya kan? Nah, itu kan seakan-akan kita tuh ngasih orang tua ketika masih hidup. Kalau masih hidup kan ada jatah orang tua itu. Sebulan berapa? 1 juta. Ya udah kita tetap minggu 250 sebulan tetap jatahnya tetap nggak dikurangi. Tambah makin lama makin baik, makin banyak kan begitu. Ya. Nah, titik.